Sahabat inspirasi yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tak lama sebelum penangkapannya oleh orang Yahudi, kita membaca bagaimana Yesus memberikan instruksi dan penghiburan terakhirnya kepada para murid. Ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Memang mereka masih akan melihatnya lagi setelah kebangkitannya, tetapi hanya untuk sementara waktu sampai kenaikannya kepada Bapa. Fakta bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa bisa berarti para murid akan ditinggalkannya sendiri, kecuali bila Ia mengirimkan seorang pengganti, seorang yang akan menggantikan tempatnya, atau Ia akan datang dalam bentuk yang lain. Dan seperti yang akan kita lihat, tepat seperti itulah yang terjadi. Sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi hadir, Ia sesungguhnya jauh lebih hadir dari sebelumnya. Bagaimana caranya? Melalui penolong, yaitu Roh Kudus. Di sini, Yesus Kristus sedang berbicara mengenai Roh Kudus dan Ia menggambarkannya sebagai seorang penolong yang lain. Meskipun Yesus akan pergi, Ia sebenarnya tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, atau seorang yang akan menggantikan tempatnya, seorang yang akan melakukan apa yang Ia lakukan apabila Ia berada bersama dengan mereka. Seorang yang menjadi pengganti kehadirannya secara fisik. Ia hadir secara spiritual melalui Sang Penolong. Dengan kata lain, memiliki Roh Kudus sama seperti memiliki Yesus. Dan bagi mereka yang mengikuti Yesus, Roh Kudus melakukan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika Ia hadir secara fisik, yaitu mengajar mereka, membimbing mereka, dan menghibur mereka. Itulah sebabnya Ia disebut penolong yang lain. Sungguh luar biasa, kita tidak dibiarkan sendirian. Yesus tidak tinggal jauh dari kita. Ia sangat dekat dengan kita melalui Sang Penolong yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Keputusan hari ini, saat kita menghadapi pergumulan berat dalam hidup kita, sehingga rasanya kita tak mampu lagi berdoa, tak usah kita takut, karena Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang selalu siap menolong, menghibur, dan memberikan kekuatan di saat kami lemah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.